Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Kacang hijau merupakan tanaman budidaya atau palawijaya yang berasal dari famili Leguminosae yang dikenal luas di daerah tropika. Kacang hijau merupakan tanaman semusim yang dapat tumbuh di segala macam tipe tanah. Tanaman kacang hijau terdiri dari beberapa jenis, seperti kacang emas, kacang ruji, dan kacang buncis. Tanaman kacang hijau memiliki batang tegak, bulat, dan berbulu. Batang dan daun biasanya berwarna hijau. Selain itu, percabangan tanaman ini berasal dari tanaman utama. Bunganya berwarna kuning yang muncul pada batang dan cabang, tersusun dalam tandan. Buah kacang hijau berbentuk silindris, berupa polong yang di dalamnya terdapat biji. Biasanya, biji yang ada di dalam polong berwarna hijau. Tetapi ada juga jenis kacang hijau yang bijinya berwarna kuning, coklat, atau hitam. Pertumbuhan kacang hijau dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor luar dan faktor dalam. Faktor luar merupakan salah satu faktor yang sangat berperan dalam pertumbuhan kacang hijau, seperti cahaya, suhu, kelembapan, nutrisi, dan lain-lain. Tumbuhan yang termasuk dalam suku polong-polongan ini memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber pangan. Kacang hijau bermanfaat untuk memperkuat tulang karena kacang hijau mengandung fosfor dan kalsium yang sangat bermanfaat dalam pertumbuhan dan memperkuat tulang. Selain itu, kandungan protein kacang hijau juga sangat tinggi, sekitar 24%. Kandungan vitamin dan mineral kacang hijau juga dapat mengobati berbagai macam penyakit seperti beri-beri, radang ginjal, tekanan darah tinggi, keracunan alkohol dan pestisida, mengurangi gatal karena biang keringat, muntaber, menguatkan fungsi limpa dan lambung, hipotensi, TBC, jerawat, mengatasi flek hitam di wajah, dan menurunkan demam. Di Indonesia, kacang hijau menempati urutan ketiga setelah kedelai dan kacang tanah. Kacang hijau dapat tumbuh dengan baik di Indonesia karena tanah-tanah yang ada di daerah Indonesia relatif subur. Di dalamnya banyak terdapat nutrisi dan unsur hara yang berguna sebagai komponen penyusun sel. Tanah merupakan faktor terpenting dalam tumbuhnya tanaman dalam suatu sistem pertanaman. Pertumbuhan suatu jenis dipengaruhi oleh unsur hara, baik unsur hara makro ataupun unsur hara mikro. Tanah sebagai medium pertumbuhan tanaman berfungsi pula sebagai pemasok unsur hara, dan tanah secara alami memiliki tingkat ketahanan yang sangat beragam sebagai medium tumbuh tanaman. Berdasarkan hal tersebut, kami melakukan penelitian menggunakan jenis tanah, yaitu tanah humus, tanah pasir, dan tanah liat sebagai sampel penelitian. Rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh jenis tanah terhadap pertumbuhan kacang hijau. Hipotesis HA. Adanya pengaruh jenis tanah terhadap pertumbuhan kacang hijau. HO. Tidak adanya pengaruh jenis tanah terhadap pertumbuhan kacang hijau. Tujuannya yaitu untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh jenis tanah terhadap pertumbuhan kacang hijau. Manfaat yaitu 1. Melatih peserta didik dalam membuat proposal. Kedua, melatih peserta didik bekerja sama dalam kegiatan berkelompok. Yang ketiga, melatih peserta didik untuk melakukan penelitian. Variabel 1. Variabel bebas, yaitu pengaruh jenis tanah yang meliputi tanah humus, tanah laterit, dan tanah latosol. Yang kedua, variabel terikat, yaitu pertumbuhan kacang hijau. Ketiga, variabel kontrol, yaitu volume air, media tanam, dan intensitas cahaya. Bab 2. Tinjauan pustaka. A. Tanaman kacang hijau. Kacang hijau, Vigna radiata, adalah sejenis palawija yang dikenal luas di daerah tropika. Tumbuhan yang termasuk suku polong-polongan memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber bahan pangan berprotein nabati tinggi. Kacang hijau di Indonesia menempati urutan ketiga terpenting sebagai tanaman pangan legum. Setelah kedelai dan kacang tanah, tanaman ini memiliki klasifikasi ilmiah sebagai berikut. Nama binomial Vigna radiate.
Kerajaan Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Fabales, famili Fabaceae, genus Vigna, spesies V. radiate. Morfologi tanaman kacang hijau adalah sebagai berikut. Daun. Kacang hijau memiliki ciri-ciri daun yang berbentuk hampir mirip segitiga yang lancip pada bagian ujungnya. Umumnya, daun kacang hijau memiliki 3 helai daun pada tiap tangkai daunnya. Daun dari kacang hijau memiliki warna hijau dan jika sudah tua akan berwarna kuning sampai akhirnya berubah menjadi warna coklat. Batang. Tumbuhan yang memiliki nama lain Vigna radiata ini memiliki batang yang berwarna hijau, kemerahan, atau sering juga berwarna kecoklatan tergantung dari jenis varietas. Bentuk dari arti batang kacang hijau yaitu bulat dengan ukuran yang berdiameter 2-5 mm dan mempunyai buku-buku di bagian batangnya. Akar. Pengertian akar tumbuhan ini memiliki akar tunggang, akan tetapi juga mempunyai akar-akar kecil yang mengelilingi akar tunggangnya. Warna dari akar kacang hijau ini warna coklat, dengan panjang akar kacang hijau dengan lebih 15-20 cm. Bunga. Bunga kacang hijau mirip dengan bentuk kupu-kupu dan mempunyai kelamin yang sangat sempurna, yaitu putik dan benang sari yang sudah tersedia pada bagian arti bunga tersebut. Dan penyerbukan dari kacang hijau ini dilakukan saat malam hari. Kacang hijau sendiri memiliki warna bunga yaitu warna kuning. Buah atau polong. Kacang hijau memiliki buah yang berbentuk memanjang dengan panjang rata-rata kurang lebih 10-15 cm. Dan pada bagian dalamnya terdapat polong yang memiliki warna hijau. Buah kacang hijau berwarna hijau ketika masih muda dan hitam saat sudah tua. B. Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses fisiologi yang ditandai dengan pertumbuhan ukuran panjang, tinggi, lebar yang bersifat kuantitatif dan irreversible. Secara umum, pertumbuhan didefinisikan sebagai proses pembelahan dan pemanjangan sel. Pertumbuhan menurut Sutjeningsih dan Ranu tahun 2015 adalah perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu bertambah jumlah, ukuran, dimensi pada tingkat sel, organ, maupun individu. Sebagai contoh, anak bertambah besar bukan saja secara fisik, melainkan juga ukuran dan struktur organ-organ tubuh dan otak. Pertumbuhan pada tumbuhan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas jaringan meristem primer. Dampak dari pertumbuhan primer, akar dan batang tumbuhan tambah panjang. Pertumbuhan sekunder terjadi oleh aktivitas jaringan meristem sekunder. Dampaknya, aktivitas jaringan meristem pada kambium, diameter batang dan akar bertambah besar. Pertumbuhan sekunder terjadi pada tumbuhan dikotil dan merupakan hasil aktivitas jaringan meristem sekunder. Well dan Wong tahun 2000 mengemukakan pertumbuhan sebagai suatu peningkatan jumlah dan ukuran. Sedangkan perkembangan menitik beratkan pada perubahan yang terjadi secara bertahap dari tingkat yang paling rendah ke tingkat yang paling tinggi dan kompleks melalui proses naturalisasi dan pembelajaran. Jadi, pertumbuhan berhubungan dengan perubahan pada kuantitas yang maknanya terjadi pada jumlah dan ukuran sel tubuh yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan ukuran dan berat seluruh bagian tubuh. Perkembangan adalah proses perubahan fungsi organ-organ tubuh yang menjadi lebih kompleks. Perkembangan terjadi karena adanya diferensiasi sel. Diferensiasi sel adalah proses mekanisme yang menyebabkan sel dengan struktur dan fungsi yang sama menjadi berbeda, menjadi jaringan dewasa. Perkembangan pada tumbuhan contohnya
dengan munculnya bunga sebagai alat reproduksi. Pertumbuhan adalah pola gerakan atau perubahan yang dimulai pada saat terjadi pembuahan dan berlangsung terus selama siklus kehidupan. Dalam perkembangan terdapat pertumbuhan. Santrock dan Yusen tahun 1992. Ciri perkembangan pada tumbuhan bersifat kualitatif, tidak dapat diukur. Terdapat pada alat perkembangbiakan atau reproduksi dan reproduksi secara meiosis. Bagian C, jenis air. Setiap tanaman memerlukan kondisi lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Kondisi lingkungan tempat tanaman berada selalu mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi mungkin saja masih berada dalam batas toleransi tanaman tersebut. Tetapi, seringkali tanaman mengalami perubahan lingkungan yang dapat menyebabkan menurunnya produktivitas dan bahkan kematian tanaman. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tanaman memiliki faktor pembatas dan daya toleransi terhadap lingkungan. Song, Nio, dan Banyo Yunia tahun 2011. Seluruh makhluk hidup membutuhkan air, tak terkecuali tumbuhan. Perlu diketahui bahwa 70% tubuh tumbuhan tersusun atas molekul air. Air berfungsi sebagai bahan baku tanaman dalam proses fotosintesis dan juga dapat menjaga kelembapan tumbuhan agar tidak layu. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, air diserap oleh akar tumbuhan dan dikirimkan ke daun, tempat melakukan fotosintesis. Kelebihan penyerapan air pada tanaman diatasi dengan cara membuka stomata untuk melakukan penguapan. Stomata adalah celah kecil pada epidermis dan yang berfungsi sebagai tempat pertukaran karbon dioksida dan oksigen hasil fotosintesis. Cekaman stres lingkungan adalah kondisi lingkungan yang memberikan tekanan pada tanaman dan mengakibatkan respon tanaman terhadap faktor lingkungan tertentu lebih rendah daripada respon optimumnya. Pada kondisi normal, kondisi lingkungan yang memungkinkan tanaman untuk memberikan respon maksimum terhadap suatu faktor lingkungan bukan merupakan cekaman bagi tanaman. Cekaman lingkungan dapat berupa faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi kondisi lingkungan yang tidak mendukung pertumbuhan dan perkembangan bagian tanaman seperti kekurangan dan kelebihan unsur hara. Kekurangan dan kelebihan air, suhu yang terlalu rendah dan terlalu tinggi, sedangkan faktor internal adalah gen individu tersebut. Song, Nio, dan Banyo Yunia 2011. Air yang merupakan komponen penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan juga bisa dilakukan dengan menentukan jenis air yang cocok. Umumnya, masyarakat menggunakan air dengan perbandingan air sirup atau teh. Bagian D, jenis tanah. Pertama, tanah humus. Tanah humus adalah tanah yang sangat subur, terbentuk dari lapukan daun dan batang pohon di hutan hujan tropis yang lebat. 2. Tanah pasir. Tanah pasir adalah tanah yang bersifat kurang baik bagi pertanian yang terbentuk dari batuan beku serta batuan sedimen yang memiliki butir kasar dan berkerikil. 3. Tanah aluvial atau tanah endapan. Tanah aluvial adalah tanah yang dibentuk dari lumpur sungai yang mengendap di daratan rendah yang memiliki sifat tanah yang subur dan cocok untuk lahan pertanian. 4. Tanah pozolit. Tanah pozolit adalah tanah subur yang umumnya berada di pegunungan dengan curah hujan yang tinggi dan bersuhu rendah atau dingin. 5. Tanah vulkanik atau tanah gunung berapi. Tanah vulkanis adalah tanah yang terbentuk dari lapukan materi letusan gunung berapi yang subur mengandung zat hara yang tinggi. Jenis tanah vulkanik dapat dijumpai di sekitar lereng gunung berapi. 6. Tanah laterit. Tanah laterit adalah tanah tidak subur yang tadinya subur dan kaya akan unsur hara. Namun, unsur hara tersebut hilang karena larut dibawa oleh air hujan yang tinggi. Contoh, Kalimantan Barat dan Lampung. 7. Tanah mediteran atau tanah kapur.
Tanah Mediterranean adalah tanah sifatnya tidak subur yang terbentuk dari pelapukan batuan yang kapur. Contoh, Nusa Tenggara, Maluku, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kedelapan, tanah gambut. Tanah organosol atau tanah gambut adalah jenis tanah yang kurang subur untuk bercocok tanam yang merupakan hasil bentukan pelapukan tumbuhan rawa. Contoh, rawa Kalimantan, Papua, dan Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doroti Benesia Saragi. Di sini saya akan mempresentasikan bab 3 metodologi penelitian. Bab 3 metodologi penelitian. A. Setting penelitian. Yang pertama, lokasi. Lokasi penelitian pengaruh jenis tanah terhadap pertumbuhan kacang hijau dilakukan di rumah masing-masing karena adanya pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Yang kedua, situasi. Situasi penelitian kelompok kami dilaksanakan pada siang hari. Yang ketiga, waktu penelitian. Waktu penelitian kelompok kami ini dimulai pada tanggal 1 Agustus 2021 sampai 7 Agustus 2021 dari tahap observasi hingga percobaan. Yang keempat, jadwal penelitian. Jadwal penelitian kelompok kami dilaksanakan selama 1 minggu dengan alat dan bahan sesuai dengan judul penelitian. Yang B, teknik pengumpulan data. Kelompok kami menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan metode observasi dan refleksi. Yang pertama, metode observasi. Metode observasi yang dilaksanakan kelompok kami adalah observasi kuantitatif. Kelompok kami akan mengamati pertumbuhan kacang hijau dengan cara mengukurnya menggunakan mistar selama 1 minggu penuh. Yang kedua, refleksi. Refleksi adalah kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang telah dilakukan atau menganalisis hasil observasi dan hasil percobaan. Pada tahap ini, kelompok kami mendiskusikan hasil yang meliputi kelebihan dan kekurangan pada penelitian, sehingga hasil refleksi ini digunakan sebagai perbaikan dalam pelaksanaan penelitian berikutnya. Bab 4. Hasil pengamatan. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah air, media tanah seperti pasir, tanah merah, tanah humus, 12 biji kacang hijau, 3 buah gelas plastik, penggaris, pulpen, dan kertas. Langkah kerja. Yang pertama, siapkan 3 buah gelas sebagai wadah untuk mengisi masing-masing gelas dengan tanah yang berbeda. Gelas pertama diisi dengan tanah pasir, gelas kedua diisi dengan tanah merah, dan gelas ketiga diisi dengan tanah humus. Langkah kedua, meletakkan 4 biji tanaman kacang hijau pada setiap masing-masing gelas yang telah diisi tanah. 3. Memberikan 2 sendok makan air kepada setiap masing-masing gelas. Keempat, kemudian meletakkan gelas yang telah diisi media tanam biji kacang hijau pada tempat yang memiliki intensitas cahaya, suhu, dan temperatur udara yang sama. Berikut tabel hasil pengamatan kelompok kami. Pada hari pertama, Rabu 11 Agustus 2021, penyiraman dengan 2 sendok air. Tanaman 1, 2, dan 3 belum memiliki ukuran karena masih proses penanaman. Pada hari kedua, Kamis 12 Agustus 2021, pada tanaman 1, 2, dan 3 muncul akar. Pada hari ketiga, Jumat 13 Agustus 2021, pada tanaman 1 masih tetap hanya akar yang muncul. Pada tanaman 2, 0,2 cm muncul batang sebanyak 2. Pada tanaman 3, sebanyak 0,5 cm muncul batang sebanyak 4.
Pada hari keempat, Sabtu 14 Agustus 2021, penyiraman dengan 2 sendok air pada tanaman 1,3 cm pertumbuhan panjang dan belum memiliki daun. Pada tanaman kedua, 1,8 cm pertumbuhan panjang dan terdapat 4 daun. Pada tanaman ketiga, 2,5 cm pertumbuhan panjang dan terdapat 6 daun. Pada hari kelima, Minggu 15 Agustus 2021, 2,6 cm tumbuhan panjang dan memiliki 4 daun pada tanaman pertama. 3,6 cm pertumbuhan panjang dan terdapat 4 daun pada tanaman kedua, dan 3,8 cm pertumbuhan panjang dan terdapat 6 daun pada tanaman ketiga. Lalu hari ke-6, Senin 16 Agustus 2021, tanaman 1, 4,4 cm pertumbuhan panjang dan terdapat 5 daun. Pada tanaman kedua, 6,7 cm pertumbuhan panjang dan terdapat 5 daun. Tanaman ketiga, 6,9 cm pertumbuhan panjang dan terdapat 6 daun. Lalu hari ke-7, Selasa 17 Agustus 2021, pada tanaman pertama 5,2 cm pertumbuhan panjang dan memiliki 5 daun. Pada tanaman kedua 7,8 cm pertumbuhan panjang dan memiliki 6 daun. Lalu pada tanaman ketiga 8,6 cm pertumbuhan panjang dan terdapat 7 daun. Lalu hari terakhir, Rabu 18 Agustus 2021, pada tanaman pertama 6,8 cm pertumbuhan panjang dan terdapat 8 daun. Lalu pada tanaman 2, 8,9 cm pertumbuhan panjang dan terdapat 6 daun. Dan yang terakhir, tanaman 3, 9,4 cm pertumbuhan panjang dan terdapat 14 daun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika Nabilia akan melakukan presentasi tentang bab 5 pembahasan. Dari pengamatan yang telah kelompok kami lakukan, bahwa pertumbuhan tanaman kacang hijau yang kita lakukan dengan penanaman pada waktu yang sama, suhu yang sama, tetapi dengan media tanah yang berbeda mengalami pertumbuhan yang berbeda. Pada media tanah humus dan tanah merah, lebih cepat pertumbuhan dan perkembangannya dibanding pada media tanah pasir. Hal ini kita lihat yaitu yang menjadi indikator penilaian kita, yaitu adalah pada tinggi, banyak daun, dan jumlah akar yang ada pada tanaman kacang hijau setiap media yang berbeda-beda. Nah, pada media tanah humus, pertumbuhan tinggi batang dan kacang hijau mulai meningkat signifikan pada hari kedua. Pada hari kedua menuju ke hari ketiga. Pada hari Kamis, yaitu tanggal 12 Agustus 2021 atau hari kedua, tanaman kacang hijau baik di tanah pasir, tanah merah, maupun tanah humus masing-masing sama-sama memiliki muncul akar yang sama. Tetapi pada hari ketiga, yaitu tanggal Jumat, tanggal 13 Agustus 2021, pada kacang hijau pada tanah pasir masih tetap hanya muncul akar, masih sama, tidak mengalami perbedaan. Tetapi pada tanah merah, yaitu mengalami tinggi batang sebanyak 0,2 cm dan muncul batang sebanyak 2. Sedangkan pada tanah humus mengalami yang paling tinggi, yaitu sekitar 0,5 cm dan muncul batang sebanyak 4. Kemudian pada hari Sabtu, hari keempat, yaitu kita lakukan penyiraman dengan 2 sendok air. Pada tanah pasir sudah mulai muncul batang dengan tinggi 1,3 cm pertumbuhan panjang dan belum memiliki daun. Tetapi pada tanah merah sudah mengalami peninggi batang, yaitu 1,5 cm pertumbuhan panjang dan terdapat 4 daun. Dan pada tanah humus tinggi 2,5 cm dan terdapat 6 daun. Sehingga hasil yang kita lakukan pada hari ke-8 atau hari terakhir, pada tanggal Rabu 18 Agustus 2021, tanaman kacang hijau pada media pasir yaitu mengalami pertumbuhan 6,8 cm pertumbuhan panjang dan terdapat 8 daun. Sedangkan pada media tanah merah, kacang hijau memiliki tinggi 8,9 cm pertumbuhan panjang dan terdapat 6 daun. Sedangkan pada tanah humus, tinggi batang yaitu 9,4 cm pertumbuhan panjang dan terdapat 14 daun. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tanaman yang mengalami paling subur yaitu adalah pada tanah humus, kemudian tanah merah, lalu tanah pasir. Berdasarkan informasi yang telah kami gali, perbedaan tinggi tanaman ini disebabkan oleh nutrisi yang tersedia dalam media tanahnya. Media tanah humus
dan tanah merah mengandung unsur hara yang lengkap, khususnya tanah humus, sehingga tanah humus memiliki tinggi yang lebih tinggi. Media tersebut banyak mengandung unsur-unsur hara seperti nitrogen, fosfor, kalsium, magnesium yang berfungsi untuk memperbesar, mempertinggi, mempercepat pertumbuhan jaringan dan pertumbuhan batang dan juga struktur media tersebut, sehingga baik untuk pertumbuhan tinggi tanaman. Sedangkan untuk tumbuhan pasir, walaupun memiliki pertumbuhan yang tanaman kacang hijaunya tumbuh, tetapi masih kurang subur dibandingkan dua tanah lainnya, yaitu pada tanah pasir unsur hara dibutuhkan tanaman sebagai penopang pertumbuhan. Nah, pada tanah pasir relatif kaya akan kandungan nitrogen total tetapi tidak tersedia bagi tanaman karena rasio kalsium per nitrogen yang tinggi. Kandungan unsur hara khususnya besi, seng sangat rendah. Nah, dalam keadaan kering, butiran tanahnya terpecah-pecah secara halus. Hal inilah yang menjadikan penyebab kenapa tinggi tanaman tidak bisa maksimal selain karena kurangnya unsur hara. Sehingga dari pembahasan yang telah kami temukan, dari pengamatan atau observasi yang telah kami lakukan selama 8 hari, media tanah terbukti mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman kacang hijau. Perbedaan media tanah yang dilakukan mengalami perbedaan pertumbuhan panjang, pertumbuhan banyak daun, maupun pertumbuhan jumlah akar yang berbeda. Walaupun kita lakukan pada penanaman yang sama, suhu yang sama, penyiraman dengan jumlah media air yang sama, dan penyiraman pada waktu yang sama, tetapi tinggi batang dan maupun pertumbuhan pada kacang hijau berbeda. Hal ini disebabkan oleh kandungan pada media tanahnya, sehingga hipotesis yang kami simpulkan terbukti benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinandra Putra Pratama dan saya di sini ingin menjelaskan tentang bab 5 atau penutup. Bab 5 atau penutup ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kesimpulan dan kedua adalah saran. Nah, kesimpulannya adalah pada penelitian dengan pemberlakuan yang sama pada bibit kacang hijau, yaitu intensitas, suhu ruang, waktu penanaman, dan intensitas air, waktu penyiraman, tetapi dengan penanaman pada media tanah yang berbeda, di mana sampel A di tanah humus, sampel B di tanah merah, dan sampel C di tanah pasir. Maka membuktikan pertumbuhan dan perkembangan sel di jaringan di tanaman kacang hijau A dan B lebih tumbuh dan berkembang dengan struktur anatomi dan morfologi tanaman yang lebih kompleks dibanding sampel tanaman kacang hijau C yang menggunakan tanah pasir. Hal ini membuktikan bahwa pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau pada perbedaan jenis tanah mempengaruhi tumbuh dan kembangnya tanaman kacang hijau tersebut. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis terbukti benar melalui penelitian yang telah kami lakukan. Jadi hipotesis yang telah kami buat itu sama persis dengan hasil yang telah kita dapat pada laporan ini. Lalu yang kedua adalah saran. Nah, untuk kesempurnaan dan keefektifan tercapai pertumbuhan dan perkembangan kecambah pada tanah yang berbeda, kami menyarankan kepada seluruh orang yang membaca proposal atau laporan ini ada 3. Yang pertama adalah mengadakan penelitian dengan waktu, suhu ruang, intensitas cahaya, dan intensitas jumlah air yang sama tetapi dengan jenis tanah yang berbeda agar pengujian pertumbuhan dan perkembangan perbedaan kecambah dapat terlihat. Lalu yang kedua adalah untuk peneliti selanjutnya, penulis menyarankan untuk menggunakan variasi tanaman baru untuk menguatkan dasar teori pertumbuhan dan perkembangan kecambah dengan perbedaan tanah berpengaruh bukan hanya pada kacang hijau. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, sebaiknya pengujian menggunakan alat dan bahan laboratorium yang lengkap agar lebih terlihat morfologi, perbedaan sel dan jaringan dari pertumbuhan dan perkembangan melalui penelitian yang dilakukan. And I'll